ya. Harusnya ya puasa ini dilaksanakan dengan senang, dengan gembira. Karena apa? Baik untuk kesehatan dan baik untuk masa depan kita di akhirat nanti. Assalamualaikum, halo semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup menarik nih. Ada guru SMPN 160 Jakarta, yaitu Bapak Syihabuddin. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tema Ramadan. Menurut Bapak nih Pak, apa sih perbedaan Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya? Kalau kita ingin melihat perbedaan, tentunya banyak sekali perbedaan. Di antaranya yang paling terlihat oleh kita sebagai warga di masjid-masjid, tentunya kita melihat ada beberapa masjid, bahkan banyak tahun kemarin itu belum berani menggelar karpet, kemudian sholat pun masih menggunakan jarak, dan alhamdulillah kalau tahun ini alhamdulillah sudah banyak yang menggelar karpet, kemudian sholat pun menggunakan jarak. Dan ini bisa jadi dikarenakan virus itu sudah hampir hilang, bisa jadi warga yang mungkin jenuh apabila terus diperlakukan seperti itu, dan bisa juga memiliki atau masyarakat muslim memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, berani untuk merapatkan barisan, kemudian menggelar karpet, melaksanakan ibadah-ibadah seperti sebagaimana yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal-hal yang harus dilakukan kira-kira di bulan Ramadan ini apa sih Pak? Banyak sekali ibadah-ibadah yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Yang paling utama adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran. Maka ketika kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, itu pahalanya berlipat ganda, dan itu untuk bekal kita di akhirat. Kemudian amalan yang lain, ibadah yang lain itu adalah infak, ya, infak ke masjid, sedekah ke fakir miskin, memberi hadiah kepada orang tua, itu memberi dan memberi. Maka kita akan memiliki hubungan yang baik, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kemudian ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah qiyamul lail atau sholat. Jadi sholatnya meningkat, ya. Yang tadinya tidak ada taraweh, di Ramadan ini ada taraweh. Kemudian juga yang tadinya orang sholat witir masing-masing, di Ramadan ini berjamaah. Dengan harapan apa? Dengan harapan Ramadan ini menjadi latihan, sehingga Ramadan pergi meninggalkan kita, kita sudah terlatih sholatnya, sudah terlatih baca Qur'annya, sudah terlatih infaknya. Itulah ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Oke, untuk hal yang baik tadi sudah disampaikan. Kalau kira-kira hal yang kurang baik dilaksanakan Pak, di bulan Ramadan nih Pak? Ada beberapa hal yang kurang baik, namun ini sudah menjadi kebiasaan sebagian umat Islam. Yang pertama yaitu ngabuburit yang terlalu berlebihan, sehingga ngabuburit itu benar-benar sampai azan. Harusnya jam 5 sore itu kita sudah ada di masjid atau di rumah untuk siap-siap berbuka. Karena ketika menjelang berbuka itu ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang kurang baiknya itu ngebuburit terlalu lama, ya, sehingga kemagriban di jalan atau tidak sempat berzikir dan berdoa menjelang berbuka. Itu ya. Kemudian yang kedua, yang kurang baiknya yaitu ada sebagian umat Islam yang melanggar ayat Al-Quran saat kita berbuka. Dalam Al-Quran dikatakan wakulu wasrobu wala tusrifu.
makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ini banyak orang yang begitu buka puasa langsung ya, kolaknya dihajar juga, nasinya langsung dihajar juga, kemudian gorengannya dan lontong dihajar juga. Itu berlebihan, tidak bagus untuk kesehatan, dan yang berlebih-lebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya saat berbuka itu cukup dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka air putih ya. Adapun berbukalah dengan yang manis itu tidak ada dalilnya. Ya, itu hanya iklan saja di TV. Nah, seperti itulah kurang lebih yang kurang baik yang dilakukan saat bulan Ramadan. Wah, Masya Allah. Nah, untuk tanggapan Bapak nih Pak, untuk orang yang beragama Muslim, beragama Islam tapi tidak menjalankan ibadah puasa, tidak menjalankan sholat 5 waktu, apa nih Pak? Ya, untuk yang beragama Islam, saya mengharapkan mari sama-sama sholat 5 waktu dan jalankan ibadah puasa. Ya, kenapa? Karena panggilan dalam Al-Quran pun untuk yang puasa ini, perintah puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Jadi yang diwajibkan itu adalah orang yang beriman. Berarti yang tidak melakukan ibadah puasa itu imannya tanda tanya. Apakah beriman atau tidak? Kemudian agamanya pun tanda tanya, agama Islam atau bukan. Kenapa? Karena rukun Islam salah satunya adalah puasa. Ini dia mampu, lalai, ya, mampu tapi malah lalai gitu dalam melaksanakan ibadah. Ya, harusnya ya puasa ini dilaksanakan dengan senang, dengan gembira. Karena apa? Baik untuk kesehatan dan baik untuk masa depan kita di akhirat nanti. Ya, untuk ibadah puasa ini sendiri, ya tentunya Islam tidak mempersulit. Ya, yang diwajibkan siapa? Yang beriman, kemudian dia sedang tidak beperjalanan, dia juga sedang tidak sakit, itu yang diharuskan. Tapi kalau sakit, sedang perjalanan jauh, maka itu diperbolehkan berbuka dan nanti bisa diganti di bulan-bulan berikutnya. Terus apa lagi tadi? Nah, untuk tanggapan Bapak buat murid-murid SMP 160 Jakarta nih Pak, pendapatnya atau ada yang mau disampaikan? Iya. Untuk anak-anakku SMP Negeri 160 Jakarta khususnya dan umumnya seluruh yang mendengarkan, mari sama-sama kita sadari bahwa hidup di dunia ini adalah tugasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tugasnya untuk beribadah. Di antara ibadah yang utama itu yang ada dalam rukun Islam, ya, salat, puasa, zakat, ya, pergi haji bagi yang mampu. Mari sama-sama kita laksanakan. Jangan sampai kesuksesan kita ini hanya di dunia saja, tapi di akhirat tidak mendapatkan kesuksesan, malah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan menjadi orang sombong. Siapa itu orang sombong? Orang sombong itu adalah orang yang tahu bahwa dia itu diciptakan oleh Allah, tapi tidak pernah mau menjalankan perintah Allah. Tidak mau sujud, tidak mau berpuasa menjalankan perintah Allah, dan ibadah-ibadah yang lain. Mari sama-sama sekali lagi, saya mengajak kepada diri pribadi khususnya, umumnya kepada seluruh murid-muridku di SMP Negeri 160 Jakarta, mari sama-sama kita raih surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selama-lamanya, yang nikmatnya luar biasa, tidak ada ujungnya kenikmatan di surga. Mari kita raih dengan ibadah kita, yang mana kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah. Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah, keren banget penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk aku sendiri dan kita semua. Oke, itu aja video dari kita. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi.